Maaf pertanyaannya di luar tema Bu ya, tentang bab waris. Ada sepasang suami istri itu, mereka itu nggak punya anak Bu ya. Kemudian suaminya meninggal dan si suami itu masih mempunyai ibu kandung Bu ya. Untuk pembagian waris itu gimana Bu ya? Kemudian para saudara-saudara si suami itu meminta waris juga Bu ya. Mungkin itu saja pertanyaan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kepada siapapun, jangan berani mengambil hak warisnya orang lain. Kami ingatkan semuanya, jangan tamak dan bencana. Karena itu adalah memutus tali persaudaraan. Berebut waris itu dosanya gede. 3 dosa dilakukan sekaligus. Pertama apa? Mutus tali persaudaraan. Kedua, ngambil haknya orang lain. Ketiga, durhaka kepada orang yang telah meninggal. Nyakiti anaknya, nyakiti keluarganya, nyakiti yang lainnya. Baik, akan tapi kalau sudah dikatakan ada, kita pun juga pakai pertimbangan akal, nurani, batin. Misalnya, di saat seorang meninggal dunia tidak ada anak, memang betul yang mewarisi adalah ibunya, ibunya pasti karena usulnya. Tapi karena dia tidak punya furuk, tidak punya ke bawah, maka saudaranya juga mendapatkan waris, itu betul. Dan benar, nggak usah wah kan saudaranya juga, banget nggak pernah datang, biarpun nggak pernah datang, nggak pernah ketemu. Jadi tetap saja mendapatkannya. Nah, biasanya cuma di sini nurani seseorang, kadang ya itu loh, saudara itu nongolnya di saat pembagian waris itu menjadikan orang kan gatel nih, tidak pernah nongol, waktu sakit aja nggak pernah jenguk. Biarpun di saat sakit tidak pernah jenguk, dia punya hak. Tapi ingat, orang model-model begitu nggak akan enak hidupnya. Misalnya apa? Orang yang meninggal tuh waktu sakit nggak pernah dia tengok, hanya nunggu aja kapan matinya, saya dapat warisnya. Kalau ada model manusia begitu, urusannya dengan Allah, lihat sengsara hidupnya. Akan tapi perlu hidupkan hati nurani. Bahkan mungkin seorang saudara, apalagi dia cukup. Wah, saya memang berhak mendapat bagian waris. Tapi ternyata apa? Ibunya yang selama ini merawatnya. Akan diberikan kepada ibunya, bisa saja semacam itu. Tapi kalau bicara hak, kita tidak cukup mengambil hak, harus ada adab dan tata krama. Ada adab dan tata krama. Menjatuhkan hak adalah kemuliaan. Misalnya saudara ngerti, wah ibu saja deh. Dan biar saya ambil, saya juga tidak mengurusi abang saya. Kemudian saya tidak pernah dekat dengan abang saya. Yang dekat ibu saya. Biar saya berikan jatah saya ke ibu saya. Itu boleh-boleh saja, itu hal yang mulia. Baik, ini adalah gambaran tentang akhlak mulia. Tetapi kalau seandainya tidak rela, memang berhak, ya harus diberi. Tapi dengan catatan sebagai aturan. Tinggal dia adalah laki atau perempuan seperti itu. Ibunya mendapatkannya, saudara yang mendapatkannya. Dan jika nanti saudara ada laki-laki, sudah habis nanti setelah itu bersama saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Jadi ada. Tinggal yang demikian. Ini hanya kami kasih gambaran bahasanya. Ibu mendapatkannya. Jelas dia usulnya. Istri yang mendapatkannya. Pasti dia pasangannya. Saudara yang mendapatkannya. Cuman biasa yang berat adalah istrinya. Loh kok saudaranya itu kan dari mana ujungnya? Nah ini biasanya begitu. Cuman kayak ingatkan, hai istri yang solehah. Hak saudaranya suami adalah ada. Tapi kami sampaikan, hei saudara suami, Anda bisa ngira-ngira, kalau hartanya cuma sedikit dan tidak seberapa banyak, dan Anda sudah cukup, apakah Anda tidak sayang kepada suami, ada abang Anda? Biarlah diambil oleh istrinya yang selama ini merawatnya, dan seterusnya. Kadang perlu suluh. Jadi hukum waris ditegakkan itu adalah di saat terjadi ketidakadilan. Cuman di atas penegakan waris namanya damai. Sehingga seorang saudara mungkin, saya tidak akan mengambil. Saya tidak pernah ngurusi dia. La ilaha illallah. Biar diambil oleh istrinya saja. Itu bisa sah saja. Tapi di saat semua kekah, berhak. Saya ingin menyampaikan bukan hanya hukum fikih saja. Akan tapi adalah akhlak juga harus kita sampaikan. Seperti itu. Jadi jangan Anda kebingungan. Wah kok enak saja keluarga. Memang begitu aturan dari sana. Ini saudara nggak pernah ketemu. Bahkan dia yang paling kurang ajar. Dia malah biarpun. Tapi sudah ada batas. Ada aturan bahasanya. Dia mendapatkannya. Karena apa? Sang mayat tidak punya furuk.
sang mayat tidak punya keturunan, maka saudara mendapatkannya. Seperti itu, Allah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.